Waalaikumsalam Bu. Iya. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ari gimana, sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Iya, Bu. iya. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya ini ada tugas dari program guru penggerak untuk menanyakan kepada Ibu bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini. Gitu ya. Baiklah Bu Ari, nanti insya Allah saya akan jelaskan apa yang diminta atau tugas dari Bu Ari yang Ya. berhasil. Ya baik Ibu. Gini Ibu, pertanyaannya Bu, bagaimana Bu Ayu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya. Kalau dilema etika kan itu sama-sama benar ya Bu Ari ya. Iya betul. Nah, Ibu. kalau sama-sama benar ini sebenarnya saya juga agak berat ya bagi saya, karena yang satu benar, yang satu lagi juga benar menurut saya benar-benar. Iya. Cuman saya harus mengambil keputusan yang di betul. dilema etika ini, bagaimana caranya kan begitu, Iya, ya kan? betul, Bu. Dan saya juga nggak langsung bisa memutuskan begitu saja gitu ya. Iya. Kita harus ada mengambil mengikuti peraturan-peraturan yang ada aja deh. Saya lihat peraturannya ini sudah cocok atau belum ya kan? Iya. Untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar gitu. Kalau satunya lagi gimana Bu? Yang Kalau untuk bujukan moral? Bujukan moral berarti kan benar dan salah. Udah Mm-mm. jelas lah kalau yang salah itu udah kita keluarkan Langsung aja. ya, Bu, ya, Ini ya. peraturannya Bu, kita tidak boleh kan gitu. Iya, jadi tidak perlu Tidak pertimbangan-pertimbangan ya. pertimbangan lagi. Ini lebih enak kalau Bu. Waktu dekat ini ada nggak Bu contoh-contoh kasus yang harus Ibu putuskan dari contoh baik itu dilema etika maupun bujukan moral Ibu? Kalau ini dalam waktu dekat ini kayaknya dilema etika deh saya ya. Dilema etika Ibu. Ya kita tahu lah Bu ya, kita harus bagaimana ya. Di sisi lain kita kasihan ya kan, di sisi lain lagi kita juga harus memprioritaskan anak didik kita misalnya kan gitu ya kan. Di sisi lain kita juga harus memperhatikan perekonomiannya atau bagaimana Dari ya kan. seorang guru. Dari seorang guru, jadi kan benar-benar dua-duanya itu benar-benar gitu. Iya. Cuman jadi saya memutuskan bagaimana ya, itu nanti saya juga harus pertimbangkan lagi, masak-masak, bertanya lagi dengan teman-teman, dengan wakil, dengan teman guru setempat, teman-teman guru saya ya kan, atau dengan atasan kita. Saya harus banyak bertanya gitu. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan ya Bu ya. Baik Ibu. Jadi bagaimana Bu Ayu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, di sekolah kita ini ya Bu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya. Jadi pada saat saya mengambil keputusan tadi ini ya, manfaat, kita mencari manfaatnya. Gitu, Ya, Bu. jadi manfaat yang paling benar dan sedikit resikonya itu yang saya ambil, ya kan? Kalau yang banyak ini kan berarti ada resikonya dong. Berarti Iya. ngapain saya ambil? Ya udah, ini manfaatnya yang besar, resikonya kecil, kesalahannya kecil lah istilahnya, begitu ya. Ibu mengemukakan manfaat yang besar ya Bu ya. Maksudnya manfaatnya itu manfaat buat siapa ya Bu? Apakah manfaat yang dimaksud itu gitu Bu manfaatnya? Yang contoh tadi Iya, saya, yang manfaat besar itu ya untuk sekolah Bu. Oh, untuk Ya kan, sekolah. kasihan anak Iya. itu, ya kan? Untuk sekolah. Untuk sekolah. Terus kasihan untuk- anak itu berarti untuk murid untuk juga ya Bu. murid, iya. Iya. Sekolah dan murid lah, Iya, jelas. terutama itu. murid ya, Terus Bu, murid, ya. masa murid dirugikan, tidak punya haknya, diambil haknya kan begitu kan, gitu. Iya, jadi- contoh itu gitu ya Ya, kan. jadi kalau misalkan dalam kasus yang dekat ini ya Bu, yang kemarin itu yang udah Ibu kemukakan tadi, berarti tujuannya yang penting itu keberpihakan pada murid gitu ya Bu pada ya. murid, Jadi iya. intinya kita semuanya untuk murid. Untuk murid, Iya, betul. baik Ibu. Kemudian dalam mengambil keputusan itu, langkah-langkah apa yang biasa Ibu Ayu lakukan selama ini? Iya, selama ini pertama-tama ya dalam contoh tersebut ya, saya mengambil data-data. Oh, data-data yang ada dulu ya Yang Bu ada ya? dulu sebelum kita mengambil data
ini bagaimana data ini dari pihak lain, ini datanya bagaimana, Jadi ya kan? data-data dari Permasalahan permasalahan itu, baik dari data guru tersebut maupun data dari siswa siswa. tersebut, bahkan sampai ke wali murid. Oh, ke wali muridnya juga ya, Ya, Bu, wali ya. murid Jadi juga kita ada ambil tiga pihak data-data yang diambil ya, Bu, iya, dari guru tersebut, dari murid dan juga dari guru. orang tua. Ada orang tua. Iya, gitu Bu Ari. Terus nanti baru kita kemukakan ke teman. Ini kok begini gitu ya. Teman yang ibu maksudnya? Teman guru. Oh, teman guru. Teman guru ya Teman dalam guru, sekolah. dalam sekolah. Iya. Terus termasuk selain itu termasuk atasan kita, ya kan, iya gitu. Jadi kita kemukakan nih, begini Bu datanya, ada bla 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 bla, sudah ada, bahkan sampai kita ada hitam di atas putih. Gitu. Sampai seperti itu ya, Bu. Jadi kalau memang mau, data-data yang diambil itu benar-benar valid. Kemudian langkah keputusannya pun tidak main-main. Jadi memang resmi karena ada hitam di atas putih ya, Bu. Putih begitu Bu Ari. Baik Ibu ya. Terus setelah teman-teman guru. Ya, jadi sebelum pengambilan keputusan itu, setelah kan tahapannya kan mencari data, kemudian data itu diambil, dikumpulkan, menanyakan kepada teman-teman ini ABCD, kepada ABCD, kemudian kepada atasan ibu, mengatakan permasalahan yang ada ABCD, kemudian langsung ibu mengambil keputusan atau ibu rapatkan kembali dengan kami Dewan Guru. Iya, kita rapatkan kembali lagi. Kata atasan kita harus begini. Nah, ya kan? Itu solusi dari atasan. Terus kita punya sikap juga dong. Gimana nih dari sekolah lebih baik bagaimana? Nah, jadi keputusan itu tetap ibu yang ambil ya, Bu ya, tapi dengan rekomendasi dari teman-teman dan kemudian dari atasan juga ya, masukan-masukan ya, Bu. Iya, baik Ibu. Kemudian hal-hal apa yang menurut Bu Ayu efektif ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi itu, yang dianggap paling efektif gitu? Iya, itu tadi kita bermusyawarah dengan data yang ada. Itu kan. Jadi itu akan lebih efektif ya, tepat lah istilahnya. Ya, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang menjadi tantangan Ibu yang mana nih? Gitu kan, mungkin kasus dilema etika itu kan bukan kasus biasa ya, Bu ya. Jadi yang menurut Ibu jadi tantangan terbesar Ibu itu apa, Ibu? Begitulah ya. Akhirnya kalau saya ambil keputusan begini, tapi nanti ada konsekuensinya, ya kan? Jadi konsekuensi ya, Bu ya. Terus murid ini juga kalau kita abaikan juga nanti kasihan. Ya, betul. Dia kan ke sekolah ingin menuntut ilmu, nah gitu kan. Nah kalau kita kedua-duanya kita benarkan, ya gimana ya? Nggak mungkin. Nah itu tuh di situ tuh saya agak dilema banget gitu ya. Berat banget ngambil keputusannya. Saya harus bagaimana gitu kan? Harus ya benar-benar pertimbangan matang. Maka dari itu saya juga kepada wakil saya, kepada teman guru yang bisa dapat dipercaya, kita minta pertimbangan. Berarti sama teman-teman lagi, gimana nih saya harus bagaimana? Ibu benar harus lapor ke atasan misalnya, dengan caranya begitu. Ya alhamdulillah saya dapat solusinya dari jadi atasan maupun dari teman. Menghadapi permasalahan dilema etika ini, Ibu, apakah ada jadwal khusus dalam penyelesaiannya atau bagaimana, Ibu? Kalau untuk ini saya tidak pernah menjadwalkan. Oh, tidak pernah ya, jadi? Karena itu kan harus secepatnya ditangani. Jadi langsung penanganan, langsung diputuskan. Saya tangankan kan, makanya saya rapatkan guru cepetan nih bagaimana panggil orang tua murid harus secepatnya itu, ya kan? Jadi kan nggak ada waktu, mungkin dari jam 7 sampai jam 12 atau hari Rabu atau hari berikutnya lagi, nggak ada. Jadi seketika itu juga saya buat undangan, saya buat
rapat, saya buat data-data itu saya kumpulkan, saya foto-foto. Nah, saya laporkan gitu. Jadi pada saat itu juga harus selesai gitu, biar nggak ada kepikiran juga. Iya, bertindaknya cepat ya Bu ya, harus untuk cepat menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Biar Jadi kalau untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa ya Bu? faktornya Ya. solid ya Bu ya. Teman-teman yang solid, teman-teman maksudnya yang ya. solid Ya. dengan data yang sudah ada ya kan. Terus kita dengan rapat atau musyawarah akan menghasilkan keputusan yang bagus, yang solid, yang tepat ya, tidak ada persalahan. Misalnya ibu sih, kenapa kita nggak diajak ngomong kan gitu, ya kan? Jadi, gitu. Dengan faktor-faktor yang mempermudah ya tentunya dukungan dari teman-teman. Dan dukungan teman-teman dengan apa yang ada, data-data yang ada, dan dukungan teman-teman itu nomor satu. Baru nanti saya bisa memutuskan. Semua itu tidak lepas dari teman, ya kan? Teman guru-guru saya kebetulan solid semua dan siap membantu apapun permasalahan yang saya hadapi, ya kan? Saya karena harus dikumpulkan guru-guru di musyawarah atau briefing atau dengan rapat lah kecil-kecilan, berapa menit berapa jam kita memutuskan bagaimana baru nanti saya catat yang manfaatnya besar tapi sedikit resikonya itu ya Bu ya. Terus dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ketika pengalaman Ibu ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, pertama pengalaman saya ya pokoknya nomor satu itu adalah musyawarah ya Bu ya. Nomor satu musyawarah. Jadi musyawarah itu yang harus dikedepankan ya Bu ya? Supaya kita tidak salah mengambil keputusan, ya kan? Gitu. Itu aja sih. Sama mengambil data-data yang benar-benar valid ya, gitu. Iya Bu, gitu. Kalau menurut saya sih, jadi kita nggak sendirian istilahnya. Ada kan kalau dengan musyawarah itu kita bukan sendirian aja, ada saksi. Bukan pendapat saya, saksinya ada nih. Teman-teman semua gitu Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas pembicaraan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Alif? Alhamdulillah sehat Bu Ari. Alhamdulillah sehat. Ibu dari SDN Malakasari 01. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya datang ke sini yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah untuk pemenuhan tugas program guru penggerak angkatan 7. Mohon bantuannya ya Ibu ya. Insya Allah kalau bisa saya bantu, saya bantu. Iya Ibu, jadi saya mau menanyakan ke Ibu tentang pengambilan keputusan yang berbasis kepada nilai-nilai kebajikan Ibu ya. Jadi maaf ya Bu yang mengganggu waktunya ya Ibu. Pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Bu Alif dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Bu Ari, menurut saya kasus yang termasuk dalam dilema etika ya. Iya Ibu. Dilema etika itu kan suatu kasus atau permasalahan, situasi di mana kita harus mengambil satu keputusan dari dua masalah yang kedua-dua masalahnya itu dalam bentuk moral dianggap benar kedua-duanya. Iya betul Ibu. Jadi sama-sama benar. Iya, sama-sama benar. Nah kalau yang untuk apa tadi baru yang kedua? Bujukan moral. Kalau bujukan moral sama sebenarnya pengambilan keputusan juga dalam sebuah situasi atau masalah, namun kedua masalah ini yang satu dikategorikan benar, yang satu lagi dikategorikan salah. Iya gitu Ibu ya. Jadi tadi ya. Iya betul Ibu. Yang dilema etika Ibu. Kalau menurut saya kita harus mencari tahu dulu masalahnya atau kasusnya itu apa sebenarnya. Karena itu tadi, karena permasalahannya itu dianggap mungkin
tidak dianggap saya keduanya benar, mungkin orang lain menganggap dua-duanya benar, itu kan tadi Iya, itu yang betul. sulit. Maka dari itu ya harus kita cari dulu akar permasalahannya itu apa dari kedua masalah tersebut. Nah dari situ baru kita bisa mengambil cara, entah itu kalau ke siswa berarti mungkin siswanya dulu kita Iya. panggil satu persatu, misalkan ya kalau biasanya kan pasti 2 anak ya, Iya, 2 betul, anak. Ibu. Sebelum kita panggil, kita cari masalahnya dulu sebelum memanggil anak tersebut, jadi supaya tidak salah kita menerapkan ke anaknya juga. Setelah kita tahu baru anaknya satu persatu dipanggil. Setelah itu kalau satu persatu itu kita panggil tanpa dipertemukan sudah selesai, mungkin bisa sampai situ saja. Tapi kalau ya. misalkan memang masih bersiteru, berarti keduanya harus kita pertemukan. Nah di situ mungkin baru kita ambil kesimpulannya atau mencari solusinya apa. Kalau dari kedua anak tersebut masih belum bisa mencapai suatu keputusan yang baik, berarti sekolah harus ke pihak lain, mungkin orang tua seperti itu. Jadi berjenjang gitu ya Bu ya, Berjenjang. dari anak yang terlibat dulu diambil data-datanya gitu ya Bu, kemudian kalau memang belum selesai juga mungkin ke orang tuanya Iya, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian untuk pengambilan itu pastinya ada langkah-langkahnya ya, yang seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi secara ringkas bagaimana langkah-langkah konkret yang Ibu ambil tadi, langkah-langkahnya itu? Ya, kalau untuk siswa seperti tadi mungkin ya dari siswa dulu, dari gurunya dulu, Dari mungkin guru. dari gurunya si siswa tersebut. Misalkan kalau kelas 4 dengan kelas 5 berarti guru kelas 4 dengan kelas 5, baru kita memanggil si siswa, dari siswa tersebut baru ke jenjang berikutnya orang tua. Kalau untuk kadang kita juga di lingkungan lingkungan kita sendiri ya, guru-guru juga kadang suka ada kan Iya. hal seperti itu. Mungkin kalau untuk di instansi kita ya kita panggil satu persatu dengan 4 mata dulu. Kalau memang sudah selesai sampai di situ berarti selesai. Kalau tidak bisa berarti saya harus mencari teman terdekat, artinya dari setiap individu guru tersebut, dari teman terdekat itu infonya apa. Kalaupun belum sampai di situ, baru mungkin kita mengadakan di forum, Di forum ya Bu ya. Itu sih biasanya yang menurut saya uraian perbincangannya seperti Tahapan-tahapannya itu ya, langkah-langkahnya. Untuk hal-hal selama ini apa yang Ibu Alif anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? yang jelas mencari akar masalah. Itu yang paling efektif ya Bu Yang ya. paling efektif itu mencari akar masalahnya dulu, karena kalau kita tidak tahu akar masalahnya apa, bagaimana kita mau mencari? Betul, malah kemana-mana ya iya, Bu, kita penyelesaiannya mencari solusi kemana-mana. dan penyelesaian masalahnya nggak akan ada. Nggak akan ada ya Bu ya. Jadi intinya memang akar masalahnya tersebut ya Ibu ya. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan? Jadi tantangannya apa Bu? Tantangannya ya ini belum ke kasusnya ya, Belum, berarti ya, belum. baru tantangannya yang jelas sulit dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, karena sama-sama benar. Karena sama-sama benar, antara kedua pihak menganggap alasan dia benar. Alasan si pemasalah satu pun benar. Betul, Kita Ibu. si Pengambilan pengambil keputusan keputusan itu. kalau tidak benar-benar mencari pembenaran ke yang lainnya. Nah, kalau kita salah akan menjadi sebuah dianggap kalau dengan guru mungkin dianggap salah satu guru kita membela salah satu, berat sebelah ya, gitu ya Bu ya. tidak sama lah, tidak adil, dianggap tidak tidak adil adil. dalam mengambil keputusan tersebut ya. Ibu, apakah untuk sebuah
misalkan ada sebuah kasus gitu ya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu Ibu. Kalau jadwal yang rutin tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada, karena kan kalau kasus tidak setiap Tiap hari, hari ada. Iya betul. Kecuali Itu. tiap hari ada, mungkin kita bisa menjadwalkan ya Bu Ari. Iya betul betul. Karena tidak ada, karena tidak selalu ada, maka tidak dijadwalkan untuk di sekolah. Namun biasanya saya ketika mengadakan rapat guru ataupun entah briefing pagi ya, biasanya ya Bu. pagi atau briefing mau pulang ya, sebelum pulang, nah suka diselip-selipin Iya, pesan-pesan moral lah ya pesan moral, barangkali ada permasalahan yang iya, harus betul, diselesaikan. ada masalah apa nih gitu, entah Iya. itu teman-teman di kelas dengan siswanya gitu kan, kadang juga kan ya balik lagi tadi, namanya manusia kan suka timbul emosinya naik turun, Betul, nggak Kadang- mungkin terus datar aja ya Bu ya. Kadang suka dengar tadi Bu itu gini Bu terhadap siswanya mungkin, berarti kan itu sebuah masalah, Betul, tapi betul. dia tidak menyadari kalau itu Itu sebuah sebuah masalah. masalah. Padahal bagi orang lain itu masalah Nah, ya Bu iya. ya. Makanya ketika pertemuan rapat, tapi sih seringnya kalau saya seringnya tidak lagi rapat yang khusus, dibuat santai aja. Iya. Lagi sharing-sharing, lagi ngobrol istirahat atau menjelang pulang kan kita Nah, udah iya kosong betul. tuh. Jadi Lagi santai menjelang ya Bu ya. administrasi, nah, ngumpul tuh di situ. Ya mencari-cari supaya nyampe ke masalah tapi tidak langsung ke Permasalahan. Iya, Jadi secara eksplisit lah ya Bu Iya, ya. iya, Jadi tidak langsung terlihat. tidak terlihat, tidak to the point, tapi dengan ngobrol-ngobrol Iya, santai iya. ya Ibu ya. Istirahat aja. Baik Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Tapi mungkin biasanya saya mengambil jalannya mencari dari guru senior. Guru senior, Iya. berarti guru senior itu yang membantu Ibu Iya, gitu ya Bu senior. ya. Terus guru agama. Guru biasanya. agama ya karena Iya. berkenaan dengan moral Nah, ya Bu ya. iya, dari situ kita ambil lah untuk di sini semua guru-guru sebenarnya respect. Respect Ibu Setiap ya, ada bagus ya Bu masalah, ya. iya. Sekecil-kecilnya masalah pun selalu diungkapkan, Komunikasi, iya, selalu diungkapkan, selalu dikomunikasikan dan tidak menurut saya ya tidak ditutup-tutupi. Kadang-kadang kan udah nggak usah nyampe gitu kan. Iya. Ya, hal seperti itu. Wah, alhamdulillah, berarti selain dari yang Ibu sampaikan tadi Pak guru senior, berarti dukungan dari seluruh Iya, warga sekolah, dari warga sekolah-sekolah ini ya bahkan Bu. Korlas, komite Oh, bahkan mendukung ya Bu ya, betul berarti sekali. solid ya Bu Betul, ya. alhamdulillah. Iya, untuk dukungan istilahnya suatu permasalahan apapun selalu didukung baik Iya. oleh guru senior, baik oleh seluruh guru maupun komite dan korlas ya Bu ya. Baik Ibu. Mohon maaf, selanjutnya Ibu, dari hal-hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman ini kemarin nih sebenarnya kasus yang baru banget nih, Iya. masalah bukber. Oh iya, betul. Iya Ibu. Sebenarnya itu yang masuk tuh ya, maksudnya dan baru Baru saya terjadi ketemu, ya dilema ketemu etika karena itu. saya kan baru di sini. Iya, dari betul, Bu. Juli sampai dengan bulan Ini, April April ini. ini. Saya begini, ya Allah, 7 bulan ya, 7 bulan saya harus ngambil satu keputusan baru nih di saat ini, ngambil satu keputusan yang pastinya untuk teman-teman guru akan merasa kecewa, ya kan? Pastinya akan kecewa, tapi harus saya lakukan, gitu Betul. kan? Tapi gimana caranya kekecewaan itu tidak berkepanjangan dan ada penggantinya? Ya, iya betul. Sempat berselisih debat juga, terutama oleh guru agama. Iya. Karena kan itu Berkenaan baru saja, kegiatan ya, agama, kegiatan betul. keagamaan. Apa sih Bu? Apa maksudnya? Dasarnya apa kita Tidak boleh buka puasa. tidak boleh buka puasa bersama. Sebenarnya dasarnya nggak ada Pak, saya bilang itu. Cuman karena kita punya peraturan. Nah, itu harus dijalanin. Nah, peraturan itu harus kita jalankan. Tapi kan peraturannya tidak mendasar gitu. Wah, lumayan kemarin Bu Ari. Iya. Saya bilang gimana ya? Betul. Sekarang gini deh Pak.
guru kan punya tupoksi. Ya. Poin di antara tupoksi itu ada satu poin yang dikatakan loyalitas. Nah, ya betul itu. Saya punya pimpinan, berarti saya harus loyalitas terhadap pimpinan. Betul, Sama betul. kayak bapak, saya bilang gitu kan. Jadi ya udah mau bagaimana kalau udah seperti itu. Udah dari situ dia alhamdulillah memahami. Ya, cuman kemarin saya gini, kan yang tidak boleh buka puasa bersama di Di sekolah. sekolah, betul. Kalau tidak di sekolah boleh, sekarang pindahin tempatnya. Kita pindahin ke Jadi mana? ambil tengahnya. Nah ya, Bu, betul, ya. jadi nggak menyakiti juga, anak-anak Bu juga nggak kecewa. Iya. Akhirnya kemarin kita di tiap kelas, di salah satu Orang tua, ya betul. betul. Mahasiswa ya gitu. Yang bersedia Betul. jadi tempat Iya. untuk berbuka puasa. Benar, alhamdulillah sih dari situ akhirnya ya guru-guru iya ya Bu malah jadi enak kita ya kan jadi tahu rumah orang tua Nah, gitu kan. sekalian silaturahmi. Apa masuk gang ke tempat itu Pak Guru Bu Guru nah jadi Nah, tahu. iya. Iya, Oh, jadi bener-bener. jadi kasus yang Ibu hadapi yang baru saja ini buka puasa itu bagus ya Bu, Iya, ya betul. suatu hal yang bagus ya, sama-sama Bagus, baik ya. benar. Sedangkan untuk mentaati peraturan juga Udah bagus. bagus, Ya. betul. Dua-duanya bagus. Tapi Ibu harus bisa memutuskan Iya. yang tidak mengecewakan Yang tidak ya Bu ya. mengecewakan. Kalau untuk yang ke jenjang pimpinan kita kan dia nggak melihat kan. Iya betul Tapi Bu. ketika kita salah mereka terbawa-bawa. Nah. Ya, itu kan yang nggak mau. Jadi Iya. kesimpulan saya ya balik lagi setiap manusia hidup memang harus bersosial. Bersosial, Bukan iya. orang lain. Berarti kan setiap manusia punya masalah tentunya. Tapi dari masalah-masalah tersebut kita harus bisa mengambil satu kebijakan ketika kita menghadapi sebuah masalah, berarti masalah itu jangan sampai terulang lagi. Nah. Iya betul. Kebaikan betul, apa iya. yang bisa kita ambil dari masalah permasalahan tersebut, itu iya. ya. Jadi pengambilan hikmahnya Iya, ya Bu betul. ya. Baik Ibu, alhamdulillah terima kasih Ibu bersedia untuk saya wawancara dan alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih Kurang sekali. lebihnya saya minta maaf kalau tidak terlalu apa ya tidak terlalu sesuai dengan bagus kok Bu, sudah kok Bu. Jawaban-jawaban Ibu sudah bagus banget. Terima kasih ya Ibu. sama-sama. Saya juga makasih. Assalamualaikum Ibu Yeti. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Bu Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu dari SDN Malakasari 13. Betul. Mohon maaf minta waktunya sedikit untuk wawancara sebagai pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Mohon Siap. bantuannya Ibu. Siap Ibu bantu. Masih permasalahan Dilema etika. tentunya kita lihat dulu mengidentifikasi pertama ini baik itu kasus remaja, kasus guru ya tentunya ya. Yang Iya. pasti kalau bahas sekolah itu guru, pendidik, Murid. Nah, gitu ya. Nah, kalau masalah etika guru itu biasanya ibu pertama sekali ibu mengumpulkan dulu informasi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, informasi ini dikumpulkan bisa melalui pengamatan ibu dulu. Setelah itu tentu ya kepala sekolah itu punya apa ya, orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa diajak bertukar pikiran atau sharing ya, itu bahasa kerennya sharing. Supaya ibu punya data benar-benar valid. Nah, tuh. Terus yang kedua, kalau untuk murid juga sama. Pertama, murid kasus-kasus yang biasanya kasus kecil itu bisa dikomunikasikan dengan guru. Kalau tidak, guru nggak bisa menangani langsung ke ibu. Jadi itu ya Bu Ari ya. Jadi kalau yang guru ibu identifikasi pertama, itu ya ibu kumpulkan informasi. Kemudian ibu ngobrol sama guru, setelah itu
ini ibu tidak langsung memanggil. Secara umum ibu nasihatin semuanya yang tidak menjas guru tersebut. Nah, yang namanya manusia pasti punya rasa, punya apa ya, menganalisis pimpinan bila berbicara masalah-masalah yang tadi ya Bu Ari sampaikan, biasanya ada perubahan. Bila tidak ada perubahan, ibu bertahap, mungkin guru yang ibu percaya coba mendengarkan. Kalau tidak perubahan, ibu panggil. Biasanya ibu selesai. Baik Ibu. Jadi intinya identifikasinya dengan mencari data-data itu ya. Betul. Baik, Ibu. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, menjalankannya ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Cara ibu mengambil keputusan Iya, memiliki dua kepentingan iya. yang Sama-sama benar. sama benar. Oke, benar ya. Di situ letaknya sebuah kebijakan, kedewasaan kepala sekolah menganalisis. Nah, biasanya ibu yang seperti itu, ibu biasanya secara umum ibu lemparkan di forum. Nah, ibu biasa seperti studi kasus loh gitu loh Bu Ari. Iya. Nah, Bapak Ibu kalau seperti ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, silakan yang ingin berbicara dengan Ibu. Nah, data-data itu menjadikan bagi Ibu referensi Ibu dalam mengambil keputusan. Sehingga bila keputusan itu dapat Ibu action, yang bermasalah, yang merasa diri benar, itu biasanya legowo. Karena pernah disampaikan di forum ya, jadi bukan keputusan Ibu pribadi ya Bu ya. Keputusan akhir benar, Benar, keputusan Ibu. kepala sekolah. Maksud saya bukan kemauan Ibu, istilahnya saya kan maunya seperti ini, tapi tetap ada pertimbangan dari masukan-masukan ya Ibu Ya, ya. makanya kalau Ibu membiasakan diri setiap pagi itu briefing. Iya. Briefing 10 menit sebelum jam 6:30 sebelum bel anak-anak. Nah, biasanya itu gunanya itu meminimal suatu permasalahan yang akan muncul di sekolah. Nah, Ibu punya keyakinan seperti itu Bu Ari, sehingga alhamdulillah ya sampai di saat ini Ibu udah hampir 5 tahun tidak ada yang bergejolak. Adem ya Bu ya. Insya Allah itu menurut Ibu, mudah-mudahan Iya. guru juga sama ya Bu Ari ya. Baik Ibu. Terus begini Ibu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur konkretnya ya Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan tadi itu permasalahan dilema etika. Jadi langkah-langkah konkretnya seperti apa itu? Ya. Iya. Sepertinya pertanyaan 1, 2 kehubungan ya. Iya betul Ibu. Langkah konkret yang diambil ketika itu memang tidak bisa dibiarkan gitu ya, harus action cepat, karena bila itu kita sebagai pimpinan kita tidak mengambil keputusan, itu berbahaya kepada tenaga atau guru yang lain gitu ya. Itu bahaya, Mempengaruhi ya Bu ya. sangat mempengaruhi. Nah, itu disitulah letak kewibawaan pimpinan atau kepala sekolah. Maka konkretnya itu Ibu ambil, Ibu kumpulkan informasi, data-data, Ibu catat, ya. Kemudian dilema etika mungkin 1 atau 2 orang guru per 1 ya. Tadi prosedurnya tadi kita melalui tahap guru senior atau wakasek. Kemudian tidak ada perubahan, kita bertiga atau berempat, wakasek kita ada 2 yang kita berdayakan. Tidak ada perubahan, Pak Mata dengan Ibu. Kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan bahwasannya mungkin tidak mengulangi atau menyatakan kekhilafan. Dari surat pernyataan itulah semoga itu menjadi penguatan bagi Ibu dan bagi yang bersangkutan akan Jadi
ada hitam di atas putih ya Bu ya, yang untuk menguatkan itu. Kan kalau memang Apa selama ini hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? rasanya kalau ibu lihat ya prosedur-prosedur tadi ya ibu Iya, yang lakukan paling- ya, mungkin yang sangat efektif itu memang langsung Langsung ya Bu panggil ya. empat mata. Jadi biasanya ya ini ada kata sifat yang ada di keluarga besar kita di sini sangat berbeda gitu. Ya, itu biasanya mereka lebih seneng gitu Iya, loh. jadi tidak Kan nggak ada yang tahu, kemana-mana nggak ya, ada yang Bu, tahu ya. gitu loh, nggak ada yang tahu. Jadi daripada beritanya menyebar kemana-mana, lebih baik Nggak ada- langsung langsung empat mata. kemudian episodenya itu karena sangat dong. Jadi tidak ibu membiasakan juga menjas dan kita buat mencatat ibu permasalahan. Kemudian itu yang pertama. Tapi kalau nggak selesai juga ada juga sih. Ada juga Nggak ya Bu. selesai dengan cara begitu, iya. Dengan cara diskusi, ngobrol dari hati ke hati, ya tentu ada Tindak lanjutnya penegasan, harusnya. ada penegasan di situ, ada kekuatan. Anda kalau begini nggak berubah, Anda jadi begini. Ada konsekuensi Betul, ada yang harus konsekuensi. diambil. Itu baik Ibu. Terus Ibu begini Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam penyelesaian dilema etika ini Ibu? Jadi iya, jika ketika Ibu menghadapi permasalahan dilema etika, yang menjadi tantangan terbesar Ibu apa untuk penyelesaian? Sebenarnya permasalahan itu pasti ada tantangan. Nah, tantangan itulah di situ letaknya skill kepala sekolah menyelesaikan permasalahan di situ ya. Kemudian mungkin yang membuat kepala sekolah beratnya kadang-kadang kan kepala sekolah ingin cepat ada perubahan, gitu ya, ada iya. cepat ada perubahan. Tapi ekspektasi kita harusnya berubah kok belum. Nah, sebenarnya itu Tantangannya itu ya Bu ya, jadi kadang-kadang kepinginnya cepet tapi ternyata kok yang diterima tidak seperti ekspektasinya. Tapi ibu harus Sabar. harus bersabar. Kemudian yang kedua melihat lagi penyelesaian kasusnya tadi yang sudah di dalam buku itu, apakah ibu nggak membuat berita acara misalnya ini harus selesai berapa hari ini? Nah, Gitu. iya, jadi ada tenggang waktu, terus kemudian ada refleksi dari penyelesaian kasus tersebut ya. Bu. Iya, baik Ibu. Terus gini Ibu, dalam penyelesaian permasalahan tersebut, dilema etika tersebut ya Bu, apakah ada tata kala atau jadwal khusus untuk penyelesaiannya Bu? Apakah secara spontanitas atau misalkan ada suatu masalah, yaudah kita jadwalkan ini, waktunya ini, atau secara bagaimana Bu? Tergantung kasus ya. Ada kasus yang cepat harus ditangani. Iya. Harus ya. Hari itu juga Harus, jadi tidak perlu menunggu jadwal ya Bu ya. Harus kita hari itu juga dengan cara itu face tadi Gitu ya. supaya tidak Oke, baik. Nah, bila kasusnya tidak begitu berat, ya itu ibu lakukan dengan cara ya pembinaan briefing yang rutin setiap Iya, hari. setiap hari ya Bu ya. Jadi briefing tiap hari itu merupakan salah satu pembinaan dari pimpinan juga ya Ibu Ternyata ya. efektif loh Bu Ari, efektif. Iya, apa faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Faktornya ya. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini ibu memiliki guru-guru yang Solid lah, yang itu yang pertama permudah. itu ya. Kalau ada yang membelok istilahnya, misalnya kita ada satu kelompok, ada satu yang keluar atau dua yang keluar, jangan Bu Ari. Karena apalagi yang satu atau dua itu bisa mempengaruhi gitu ya, itu akan merusak iklim sekolah. Nah, jadi yang mempermudah ibu selama ini solid, tapi memang ada satu yang Makan itu ya. udah itu masalah. Baik Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam penyelesaian masalah dilema etika ini? Pembelajaran ya. Biasanya ibu meyakini tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Semuanya bisa Bisa diselesaikan. diselesaikan. Asal
mau menyelesaikan dengan bijaksana. Wah, sangat bagus Ibu ya Bu ya. Jadi hikmah yang diambil ya Bu ya. Jangan pernah menunda permasalahan. Ibu atas semua yang sudah Ibu sampaikan, semoga menambah wawasan saya, menambah ilmu-ilmu yang saya bisa serap dari Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu sehat, lancar dalam menjalankan amanah. Oke, amin.